Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Fariki mau menjelaskan tentang PLTS atau pemain listrik tenaga surya untuk mata kuliah dasar konversi energi. Ini saya nggak ngeplay, biar langsung aja. Nah, ada itu pertama pembangkit listrik. Ada sekilas tentang PLTS. Apa sih PLTS? Itu salah satu teknologi pembangkit listrik yang menggunakan sel surya atau fotovoltaik untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, sistem PLTS ini dapat dipasang di mana saja di seluruh Indonesia selama lokasi terkena langsung sinar matahari dan tidak terhalang oleh bayangan apapun. Nah, mengapa sih harus PLTS di Indonesia? Nah, karena Indonesia itu berada di khatulistiwa di mana penyinaran matahari ada sepanjang tahun. Nah, dan juga ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi polusi, dapat menghasilkan arus DC atau AC sesuai kebutuhan dan memiliki bagian tidak bergerak sehingga memudahkan dan meminimalisir biaya pemeliharaan. Nah, untuk penggunaan PLTS di Indonesia itu ada pemerintah, BUMN, lembaga pemerintah, swasta, perkebunan, swasta pertambangan, swasta pariwisata, masyarakat, dan lain-lain. Ini ada komponen PLTS. Yang pertama ada sel surya, baterai atau aki, solar charger controller, lampu LED untuk beban dan tiang listrik, dan juga kabel untuk komponen PLTS-nya itu dapat dilengkapi dengan komponen beban seperti inverter dan perangkat kelistrikan lainnya untuk penggunaan lebih luas. Komponen beban harus memiliki efisiensi tinggi agar tidak membebani sistem PLTS. Nah, untuk cara kerja PLTS itu pertama, sinar panel surya mengubah sinar matahari menjadi listrik DC. Terus juga solar charger controller itu mengatur listrik DC untuk disimpan di baterai. Baterai memiliki sejumlah kapasitas daya untuk menghidupkan beban, terutama di waktu malam. Nah, inverter mengubah listrik DC menjadi AC. Beban dapat berubah listrik DC maupun listrik AC. Nah, ini ada sinar matahari, nanti langsung ke sinarnya itu nanti diubah menjadi listrik oleh panel surya. Nah, terus nanti kita di sini milih ada yang DC, ada yang AC. Untuk DC itu bisa langsung ke solar charger controller, terus langsung dimasukin ke baterai. Nah, langsung diarahkan ke beban, dan juga solar charger atau SCC ini bisa langsung ke beban. Nah, untuk AC itu di inverter, nah terus langsung ke beban. Nah, ini ada beberapa PLTS yang digunakan di Indonesia. Yang pertama ada PLTS terpusat. Nah, ini ada jaminan mutunya, itu ada garansi sistem hingga 2 tahun, garansi produk hingga 25 tahun, dilengkapi ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001, dan teruji oleh Badan Pengujian Nasional dan Internasional. Nah, untuk lokasi aplikasinya itu pasti ada di beberapanya itu daerah terpencil dan daerah yang tidak terjangkau oleh listrik PLN. Solar home system atau pemakaian panel solar di rumah. Ini sama untuk jaminan mutunya dan jaminan dan lokasi aplikasinya itu ada daerah terpencil dan daerah yang tidak terjangkau oleh PLN. Untuk penggunaan solar panel ini di rumah itu cuma bisa memakai beberapa unit lampu. Contohnya ada 3 unit lampu LED dengan daya 3 watt, dan ada 5 unit LED dan 100 W. Nah, terus ada PCU tenaga surya. Ini seperti di jalan-jalan
raya yang kekurangan listrik, yang kekurangan apa jaringan listrik PLN. Ini ada sama apa ya jaminannya, yang beda cuma lokasi aplikasinya. Itu ada lampu jalan, lampu taman, lampu dermaga, lampu parkir, penerangan wisata, perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Nah, untuk PLT PBB ini untuk lanjutan sama Nurholis. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan untuk materi selanjutnya bisa dilanjut sama Nurholis. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, walaupun hanya lewat video saja. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang PLTPB atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Mungkin kebanyakan orang belum tahu PLTPB ya. Nah, PLTPB sendiri ini merupakan pembangkit listrik atau power generator yang menggunakan panas bumi atau geothermal sebagai energi penggeraknya. Maksudnya gimana? Si pembangkit listrik ini nantinya menggunakan energi panas bumi yang nantinya di sini bentuknya adalah uap, menggunakan uap yang dihasilkan oleh panas bumi, dan nanti uap tersebut akan menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, cara kerjanya sendiri seperti apa? Nantinya air panas yang berasal dari sumur akan disalurkan ke separator. Nah, pada separator karena ini bentuknya uap basah, ya nanti di separator air dan uap nanti akan dipisahkan. Kemudian uap akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin yang nantinya akan menggerakkan generator listrik sehingga timbullah energi listrik. Nah, uapnya yang tadi dipakai pun nanti akan diembungkan kembali dalam kondensator menjadi air, dan airnya akan disuntikan kembali ke dalam perut bumi. Ini menurut saya adalah cara yang sangat efisien dari berbagai pembangkit listrik ya. Karena apa? Air yang digunakan sebagai media untuk menggerakkan yang dijadikan uap dan sehingga bisa menggerakkan turbin dan menggerakkan generator itu nantinya akan kembali lagi bentuknya jadi air lagi dan dimasukkan lagi ke dalam perut bumi. Nah, saya akan sedikit menggambarkan ya cara kerja di PLTPB sendiri. Nah, tadi uap yang ada di yang berasal dari sumur, yaitu bentuknya adalah uap basah, nanti akan masuk ke separator. Nah, di sini dalam separator ini uap dan air akan dipisahkan. Airnya pun nanti akan diinjeksikan lagi di sini. Nah, uap yang tadi itu nanti akan digunakan buat menggerakkan turbin. Nah, turbin yang nanti akan menggerakkan generator sehingga terbentuklah energi listrik. Nah, nantinya ketika uap ini sudah digunakan nantinya akan diembunkan lagi dalam kondensator ya, airnya nanti akan kembalikan lagi ke dalam tanah lagi. Nah, inilah tadi saya ceritakan, ini sangat efisien sekali. Air yang tadi kita digunakan nanti akan kembali lagi ke dalam bumi ya, atau ke dalam tanah ya. Apa saja sih komponen yang ada di dalam sistem panas bumi? Satu, otomatis ya, yang pasti sumber panas. Yang kedua, reservoir atau tempat terkumpulnya air, minyak, dan gas. Yang ketiga, daerah resapan. Yang keempat, daerah discharge dengan manifestasi permukaan. Nah, apa saja sih keunggulan panas PLTPB sendiri atau pembangkit listrik panas bumi ini? Satu, hemat ruang dan pengaruh dampak visual yang minimal. Maksudnya gimana? Tadi ya, alat yang digunakan atau komponen yang digunakan dalam PLTPB itu ya sedikit, hanya sumur, separator, turbin, generator, dan sumur lagi. Nah, otomatis itu hanya memerlukan ruang yang kecil atau hemat ruang. Dan yang kedua, pengaruh dampak visual yang minimal. Maksudnya gimana? Tadi ya, air yang kita digunakan untuk dijadikan uap kembali lagi dalam bentuknya air. Jadi sangat sedikit sekali menimbulkan dampak visual seperti yang lain. Yang kedua,
mampu berproduksi secara terus-menerus selama 24 jam sehingga tidak membutuhkan tempat penyimpanan energi. Nah, menariknya berbeda dengan pembangkit listrik yang lain, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini bisa digunakan terus-menerus, jadi tidak usah menggunakan tempat penyimpanan energi. Yang ketiga, tingkat ketersediaan yang sangat tinggi, yaitu di atas 95%. Karena kita tahu energi panas bumi ya itu bisa dikatakan hampir tidak akan hilang, ya hampir tidak akan hilang. Jadi ini menarik sekali, 95%, berbeda sekali dengan yang lain. Nah, tapi ada nggak sih dampak negatif terhadap lingkungannya? Nah, satu, potensi panas bumi terdapat di kawasan pegunungan yang biasanya dijadikan sebagai kawasan konservasi hutan lindung. Mungkin kita juga dulu pernah dengar ya, di daerah kita, tepatnya di daerah Pakunyangan, di atas Kali Gua, itu juga ada PLTPB. Ya, tapi beberapa bulan lalu itu sudah ditutup karena ada banyak sekali protes dari warga sekitar dan juga warga yang lain. Karena apa? Satu, di sana adalah salah satu hutan lindung, otomatis akan dibabat hutannya untuk dijadikan tempat PLTPB. Nah, dengan adanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber panas bumi di kawasan tersebut dapat mengganggu daerah konservasi tersebut otomatis. Dan yang ketiga, serta kemungkinan terjadi pencemaran air tanah oleh kontaminan yang terbawa naik fluida panas bumi. Nah, ini yang dirasakan juga dampaknya oleh warga sekitar yang ada di daerah Kaligua dan juga daerah Banyumas yang merasakan akibat PLTPB yang ada di atas Kaligua. Air yang biasanya jernih mendadak menjadi keruh karena apa? Ada terjadi kontaminan, ada terjadi pencemaran yang dibawa oleh fluida pada saat naik, ya, pada saat digunakan untuk PLTPB di atas itu. Nah, jadi mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Dari